Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini saya tuh mau meng-compare kamera dan video dari kedua handphone ini, yaitu Poco X3 GT dan Realme GT Master Edition. HP ini sama-sama menyandang gelar GT ya, jadi kesannya tuh, image-nya tuh ngegame banget. Gimana kameranya? Bagus yang mana? Dan bagus mana nih MediaTek di Poco X3 GT atau Snapdragon 778 di Realme GT Master Edition? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng di komparasi yang agak panjang ya setelah ini. Jadi kalian simak baik-baik. Terus kalian jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat kalian nih. Bagusan yang mana? Bagusan yang Realme atau Poco X3 GT? Jadi langsung aja kita ke komparasinya. Ya, jadi ini adalah pengetesan perekaman kamera depan dengan Realme GT Master Edition dan Poco X3 GT. Nah, kemarin ada yang bilang, Bang, kalau mau HDR-nya tuh dimatiin biar kestabilannya hidup. Kalau HDR-nya dihidupin waktu nge-record video, itu nanti bisa mati electronic image stabilisasinya, yang efeknya videonya jadi goncang-goncang. Dan waktu aku cek di sini, waktu HDR-nya nyala di Poco X3 GT, itu angle view-nya jadi gede. Jadi serasa kayak nggak ada image stabilisasi. Tapi aku lihat di komputer dan seperti ini hasilnya, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Ini sama-sama pakai HDR semua dan mode kestabilannya seharusnya mati semua. Sekarang aku hidupin ke mode stabilnya dulu ya. Nah, secara setting ini mode kestabilannya udah hidup semua di Realme GT dan Poco X3 GT. Nah, bisa aku lihat sih memang langsung videonya lebih stabil dan angle view-nya jadi kayak nge-crop ke bagian wajah semua ya. Ini langitnya biru sebetulnya nih. Kelihatan nggak ya? Ini cerah banget jam berapa ya? Jam 10-an nih, jam 10-an pagi. Sekalian berjemur ya kan? Jadi seperti ini perekaman kamera depan 1080 dengan kestabilan yang dinyalakan. Nah, jadi ini perekaman kamera belakang di 1080 30 fps. Nah, di sini di Poco X3 GT aku hidupkan mode HDR-nya. Tapi aku cek sih videonya masih tetap stabil ya. Mungkin berlaku cuma di video depan kah aja. Aduh, ini terang banget nih. Ini terang banget, ngelihat layarnya udah agak susah di kedua HP. Cuma kalau kalian tanya brightness-nya kok itu ya, layar IPS-nya X3 GT sama Realme GT Master Edition ini terasa kayak sama gitu levelnya ya. Padahal kan IPS sama AMOLED LED ya. Seperti ini. Dan ini adalah perekaman kamera wide di 1080 30 fps ya. Kalau di 1080 30 fps Poco X3 GT nggak ada mode HDR-nya. Dan kalau kalian pakai mode HDR, kalian nggak bisa pilihan ganti kameranya itu nggak keluar. Jadi harus dimatiin dulu baru bisa ganti kamera. Dan ganti kameranya ini bukan waktu perekaman ya, tapi waktu di menunya aja, waktu kalian milih kamera sebelum mau nge-record. Jadi seperti itu informasinya. Bagus yang mana nih kira-kira? Poco X3 GT atau Realme GT Master Edition? Dan di sini perekaman 1080 60 fps. Nah, di sini kalau kalian pakai 1080 60 fps di Poco X3 GT, kalian tuh nggak bisa ngaktifkan HDR-nya. Kalau video HDR-nya kalian aktifin langsung lompat dia ke 4K 30 fps.
Jadi ini perekaman 1080 60 fps. Yang ultra steady-nya di Realme GT belum aku aktifkan, dan di Poco X3 GT ini dia HDR-nya nggak nyala seperti itu. Tapi aku render videonya di 1080 30 fps lagi ya. Dan ini adalah perekaman 4K 30 fps ya, resolusi tertinggi yang bisa dicapai kamera utama kedua handphone GT ini. Dan di Poco X3 GT ini aku aktifkan mode HDR-nya. Dan di sini masih stabil semua ya kestabilannya, walaupun si Realme belum aku aktifkan mode ultra steady-nya. Nah, seperti ini warna yang dihasilkan. Bagus atau enggak? Silakan teman-teman nilai sendiri. Wah, gila, ini panas banget, langitnya biru cerah banget ya. Ini bisa kalian lihat kembang-kembang di sini. Waduh, bermekaran begitu fresh. Cuma di layar ini sama-sama susah dilihat. Tapi seperti yang aku bilang tadi ya, kecerahan layar yang tampak di sini walaupun Poco X3 GT IPS, tapi masih sama level level brightness-nya ya, kerasanya ya. Masih sama-sama susah dilihat kedua handphone ini. Jadi seperti ini hasil perekamannya. Dan inilah perekaman dual video dari Realme GT Master Edition dan Poco X3 GT. Jadi seperti ini hasilnya. Tapi yang Realme lebih variatif. Ada pilihan frame bulat ya. Dan di sini Realme tuh bisa ganti, bisa ngezoom kameranya. Oh, lebih variatif banget. Kalau si Poco GT bisa ngezoom juga, tapi manual pakai jari. Jadi kalian zoomkan gitu. Kalau yang di Realme itu ada tombolnya 1 kali, 5 kali sampai 1 kali, 2 kali dan 5 kali gitu. Nah, ini yang aku bilang frame bullet yang ada di Realme GT Master Edition. Jadi lebih variatif ya kalau ada di Realme itu. Kalau yang di Xiaomi nggak jelek sih, udah cukup aja sebetulnya. Tinggal kalian kepake atau enggak. Kebanyakan fitur yang variatif seperti ini, kalau kalian suka explore ya kepake banget tentunya. Dan ini adalah perekaman dengan kamera ultra wide dari Realme GT dan Poco X3 GT. Ini aku bawa buat jalan aja. Terus yang aku rasa dari tadi di pengujian di tengah terik matahari seperti ini, Realme GT layarnya cukup kelihatan loh, dan bisa dibilang hampir sama kayak Realme GT Master Edition yang AMOLED. Terus di sini emang beberapa hari itu aku ngerasa kayak auto brightness layarnya yang ada di Realme ini sedikit ada masalah ya. Jadi kadang itu dari gelap ke terangnya tuh ada butuh waktu agak lama. Terus juga kadang tuh bisa gelap-gelap sendiri. Nah, itu ada sedikit masalah kalau di unit yang aku pakai kali ini. Kalau di Poco X3 GT belum aku pakai lama sih. Jadi mau sekedar sharing aja.
Jadi seperti ini perekaman dengan kamera ultra wide-nya. Panas. Nah, barusan kalian udah melihat perbandingan antara Poco X3 GT dan Realme GT Master Edition. Dan kali ini kalian akan melihat komparasi tentang foto dan video di malam hari. Nah, sembari kalian lihat, saya akan mulai memberikan pendapat saya soal kamera kedua handphone ini. Ini aku cukup terkejut ya, kalau MediaTek yang ada di Poco X3 GT ini bagus ya kameranya ya. Emang sih nggak terlalu wow gitu, tapi sudah melebihi ekspektasi saya tentang sebuah kamera yang memiliki chipset Dimensity MediaTek. Lumayan, bagus. Untuk beberapa kondisi, aku malah lebih suka kamera dari Poco X3 GT daripada Realme GT Master Edition. Cuma memang nggak dipungkiri, untuk videonya di kamera depan Poco X3 GT udah kita lihat tadi di depan ya. Tiba-tiba warnanya itu memerah, mengorange gitu. Kayak sore hari padahal masih pagi-pagi. Nah, itu yang perlu jadi catatan di Poco X3 GT. Ya, mungkin itu kendala software aja ya, jadi bisa diperbaiki di next update. Terus yang kedua adalah mic penangkapan suara di Realme GT ini lebih kecil suaranya ketimbang Realme GT Master Edition. Ya, memang sih secara suara mic-nya menangkap lebih bersih suaranya ya daripada si Realme GT yang kenceng suaranya tapi agak berisik gitu. Dan kalau aku ditanya kamera dan videonya, kecuali untuk yang video kamera depan Poco X3 GT ya, ini jawaban yang beneran enggak aku sangka ya. Aku malah lebih suka hasil dari Poco X3 GT. Menurutku lebih ya udah kayak Xiaomi aja gitu, udah warnanya tuh kuat, jreng. Terus untuk malam hari nggak ada mencoba menerangkan hasil gambar atau video, jadi wajar banget kalau akan terlihat lebih gelap hasil foto dan videonya. Nggak kayak Realme yang mencoba menerangkan, jadi kelihatan banyak noise kalau malam hari. Nah, tapi itu kan cuma dari pendapat saya aja ya. Aku sekarang pengen tanya sama teman-teman, gimana pendapatnya tentang komparasi kali ini? Soalnya teman-teman pasti punya preferensi yang berbeda. Bahkan layar yang digunakan untuk nonton video ini pun berbeda-beda. Jadi aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Karena jawaban kalian di kolom komentar akan aku jadikan preferensi untuk final videonya Poco X3 GT dan Realme GT ini bakal bagus yang mana. Jadi sekian aja videonya, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye! Dan ini adalah rekaman dari Poco F3 GT dan Realme GT Master Edition. Wah, ini dua handphone sama-sama GT. Nah, kali ini aku matikan kestabilannya ya biar dapat wide angle yang lebih luas, angle view yang lebih luas. Tapi di sini masih kelihatan si Realme kayak lebih luas sedikit ya, ultra wide angle view-nya ya. Oke. Ya, di sini ada mainan-mainan Kamen Rider. Ada Kamen Rider Vice, ada Kamen Rider Tanjador Form, Kamen Rider Den-O, dan Kamen Rider Black. Ada lagi motornya Kamen Rider Black di sini. Terus ini boxnya Poco X3 GT, ada Poco F3 dan Poco X3 Pro. Ini seperti ini perekaman dengan kamera depannya. Kamera belakang ya. Buat sedikit tengok-tengok.